Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor penalaran umum adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal penalaran umum UTBK SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Kota ZZ dikenal sebagai kota hijau yang mengutamakan kesehatan lingkungan. Hal ini terlihat dari berbagai program ramah lingkungan yang diterapkan, seperti penanaman pohon secara berkala di ruang umum ya. Selain itu, pemerintah kota juga memberikan insentif kepada RT yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Berdasarkan data yang tercatat, setidaknya setiap tahun ada 5 RT yang mendapatkan penghargaan. Berdasarkan paragraf di atas, manakah di bawah ini pernyataan yang paling mungkin benar mengenai kota ZZ? Jadi, pernyataan yang paling mungkin benar mengenai kota ZZ. Jadi di sini kota ZZ itu dikenal sebagai kota hijau yang mengutamakan kesehatan lingkungan ya. Coba kita cek satu persatu. Pilihan yang A. Jumlah RT yang mendapatkan penghargaan akan meningkat setiap tahun. Di sini kalimatnya setidaknya setiap tahun ada 5 RT yang mendapatkan penghargaan. Setidaknya ini artinya minimal. Artinya 5 RT ini bisa saja 5, bisa saja 6 atau berikutnya lagi bisa saja 5 lagi karena setidaknya setiap tahun ada 5 RT. Jadi belum tentu meningkat setiap tahun. Di sini kan kalimatnya yang pernyataan A kan jumlah RT yang mendapatkan penghargaan akan meningkat setiap tahun. Ini belum tentu. Belum tentu. Tapi kalau minimalnya 5, ya ada 5 RT, iya. Jadi ini bukan pernyataan yang paling mungkin benar, jadi kurang tepat. Oke. Pilihan yang B. Kota ZZ hanya memberikan insentif kepada warga menanam pohon di ruang umum. Oke. Di sini pemerintah kotanya memberikan insentif kepada RT yang berpartisipasi aktif dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Jadi tidak secara spesifik warga menanam pohon di ruang umum gitu ya. Jadi juga bukan pernyataan yang paling mungkin benar. Oke. Pilihan yang C sekarang. Setiap tahun ada RT yang akan mendapatkan insentif dari pemerintah kota Z. Nah, di sini kan pemerintah kota Z itu juga memberikan insentif. Jadi kalimat di sini setiap tahun ada RT yang akan mendapatkan insentif dari pemerintah ZZ. Tentunya itu adalah pernyataan paling mungkin benar mengenai kota ZZ. Kita kunci pilihan yang C. Gitu ya. Pilihan C kita kunci di sini. Sekarang kita cek pernyataan yang D. Pemerintah kota ZZ tidak memberikan insentif sebelum ada program ramah lingkungan. Di sini kurang tepat mengenai pernyataan kota ZZ. Katanya tidak memberikan insentif. Padahal pemerintah kota itu memberikan insentif kepada RT yang berpartisipasi aktif. Jadi yang D bukan pernyataan yang paling mungkin benar. Kita cek pilihan yang E.
Sebelum ada penghargaan, tidak ada RT ikut dalam program ramah lingkungan. Di sini tidak dijelaskan bahwa program ramah lingkungan itu karena tidak ada penghargaan, sebelum ada penghargaan baru RT-nya ikut gitu ya. Jadi tidak dijelaskan di sini. Jadi bukan pernyataan mengenai kota ZZ. Jadi yang paling benar ya, yang paling mungkin benar adalah setiap tahun ada RT yang akan mendapatkan insentif dari pemerintah kota ZZ. Jadi pilihannya yang C. Kita bahas soal yang kedua. Seorang remaja hendak membeli sepatu yang nyaman untuk berlari. Sepatu X cocok dengan kebutuhannya, tetapi harganya mahal. Sepatu Y kurang cocok, tetapi harganya murah. Pelari tersebut akhirnya membeli sepatu X untuk memenuhi kebutuhannya sambil menghindari lecet kaki saat dipakai di lapangan. Manakah yang paling memperkuat keputusan remaja tersebut? Jadi kita akan mencari yang paling memperkuat keputusan remaja tersebut, yaitu membeli sepatu X akhirnya gitu. Jadi keputusannya tuh membeli sepatu X ya, untuk kebutuhannya sambil menghindari lecet kaki saat dipakai di lapangan. Padahal sepatu X ini memang cocok dengan kebutuhannya, tetapi harganya mahal. Jadi yang paling memperkuat keputusan remaja tersebut membeli sepatu X ya. Kita cek satu persatu pernyataannya. Pilihan yang A. Remaja tersebut sering berolahraga dengan menggunakan sepatu tersebut. Justru di sini kalimatnya adalah dengan menggunakan sepatu tersebut, ya. Kalau remaja tersebut sering berolahraga dengan menggunakan sepatu tersebut, ini tidak, ya, tidak yang paling memperkuat, ya. Jadi kurang tepat, oke? Karena kalimat di sini yang memperkuatnya adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi bukan karena sering gitu ya. Tidak dijelaskan di atas. Artinya kita tidak tahu nih sering berolahraga dengan apa? Sering berolahraga dengan sepatu tersebut itu kita tidak tahu, tidak dijelaskan di atas. Yang B. Remaja tersebut memiliki tabungan yang cukup untuk membeli sepatu. Nah, di sini kan harganya mahal. Jadi bisa dikatakan di sini sesuai ya keputusan remaja tersebut. Ini masalah harga ya. Masalah harga. Jadi artinya sebenarnya harganya mahal, jadi tidak terjangkau kalau tidak memiliki tabungan yang cukup. Oke. Jadi kita kunci pilihan yang B. Sekarang pilihan yang C. Kenyamanan sepatu bukan pertimbangan penting untuk berlari jarak jauh. Nah, di sini adalah sesuai, tapi ini untuk masalah bukan harga, tapi kualitas. Di pernyataan di atas, yang dibutuhkan ini adalah harganya mahal, jadi bukan masalah kualitasnya. Ya, gitu. Sepatu X cocok dengan kebutuhannya, tapi bukan di sini masalah kualitas tidak disebutkan, jadi kurang memperkuat keputusan remaja tersebut, gitu ya. Yang D, sepatu X banyak digunakan oleh para pelari jarak jauh profesional. Ini juga kita tidak tahu bahwa sepatu X itu digunakan oleh para pelari jarak profesional ya. Jadi bukan
yang memperkuat keputusan remaja tersebut membeli sepatu X. Yang E, sepatu Y memiliki model yang menarik sehingga banyak dipakai remaja. Nah, ini tidak relevan ya. Tidak relevan untuk keputusan remaja tersebut membeli sepatu X. Jadi juga bukan yang memperkuat keputusan remaja tersebut membeli sepatu X. Jadi pilihan yang tepat adalah yang B. Kita bahas soal yang ketiga. Kualitas suara gitar dinilai sebagai faktor yang paling dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan pemusik saat di panggung. Peneliti berpendapat bahwa suara gitar merek X kurang jernih dibandingkan merek Y. Manakah pernyataan di bawah ini yang paling memperlemah pendapat peneliti tersebut? Jadi peneliti ini berpendapat bahwa suara gitar X kurang jernih dibandingkan merek Y. Kita cek satu persatu pernyataannya. Pilihan di A dulu. Gitar merek Y sering dipakai oleh pemusik konser-konser besar. Di sini kan yang paling memperlemah. Jadi kalau suara gitar X itu kurang jernih dibandingin gitar Y, maka gitar merek Y sering dipakai oleh pemusik konser-konser besar. Justru di sini yaitu memperkuat gitu ya. Karena suara gitar kurang jernih, itu berarti pernyataan yang A itu justru memperkuat pendapat peneliti tersebut. Kita carinya yang memperlemah ya. Jadi bukan ini pilihannya. Yang B kita cek lagi. Gitar merek X lebih jarang digunakan pemusik profesional. Nah, karena pendapatnya gitar merek X kurang jernih, tentunya lebih jarang digunakan pemusik profesional. Berarti ini justru memperkuat juga pendapat peneliti tersebut. Jadi bukan yang B. Sekarang kita cek yang C, pernyataan yang C. Gitar merek Y sudah terkenal kualitasnya di kalangan pemusik. Ini juga memperkuat, ya kan? Memperkuat bahwa suara gitar X kurang jernih dibandingkan merek Y. Jadi bukan yang C pilihannya. Sekarang yang pernyataan yang D. Kualitas lagu ditentukan oleh kreativitas musik. Nah, di sini nggak ada penjelasan bahwa tentang merek X atau merek Y. Jadi ini memperlemah. Karena dengan kata lain, kalau kualitas lagu ditentukan oleh kreativitas pemusik, berarti walaupun kurang jernih, bisa kualitas lagunya bisa bagus gitu. Berarti ini memperlemah pendapat peneliti tersebut. Oke, memperlemah. Jadi ini kita kunci pilihannya karena yang diminta adalah pernyataan yang paling memperlemah pendapat peneliti tersebut. Kita cek yang E. Gitar merek X dibuat dari bahan pilihan yang berkualitas. Padahal pendapatnya kan suara gitar X kurang jernih. Jadi ini juga memperlemah. Ya, memperlemah di sini. Nah, sekarang ada dua pernyataan yang sama-sama memperlemah. Kita cari yang paling tepat yang memperlemah pendapat peneliti. Peneliti di sini kan suara gitar X kurang jernih. Berarti kalau kurang jernih, ya, itu hubungannya dengan kualitas lagu. Gitu. Sedangkan untuk yang E itu kaitannya dengan bahan pembuatan. Gitu.
bukan tentang suaranya. Untuk membuat kualitas lagu, iringan musik menggunakan gitar gitu. Jadi yang untuk memperlemah yang paling tepat adalah kualitas lagu ditentukan oleh kreativitas pemusik, itu memperlemah pendapat peneliti tersebut. Jadi yang lebih tepat adalah yang D. Kita bahas soal yang keempat. Manajer keuangan PT X mengungkapkan bahwa tingkat pembelian bahan baku mengalami kenaikan yang berarti dalam 2 semester. Hal ini disebabkan PT X berhasil menjalankan program promosi di akhir tahun. Manakah pernyataan berikut yang jika benar akan memperkuat pernyataan manajer keuangan PT X? Jadi diminta di sini adalah akan memperkuat pernyataan manajer keuangan PT X ya, bahwa tingkat pembelian bahan baku mengalami kenaikan yang berarti dalam 2 semester. Kita cek pernyataan yang A di sini. Ya, kita cek satu persatu. Yang A dulu. Jumlah peserta program promosi di akhir tahun belakangan ini lebih banyak. Nah, ini berarti karena peserta program promosi lebih banyak, berarti akan membuat tingkat pembelian bahan baku kan mengalami kenaikan. Karena apa? Karena di sini PT X berhasil menjalankan program promosi di akhir tahun. Jadi ini memperkuat gitu ya. Memperkuat. Jadi ini kita kunci pilihan yang A. Pilihan yang B, perusahaan-perusahaan lain tidak menjalankan program promosi di akhir tahun. Nah, justru di sini memperlemah. Karena perusahaan lain tidak menjalani program promosi di akhir tahun, di sini kan kalimatnya perusahaan yaitu manajer keuangan PT X gitu ya. Jadi di sini bukan memperkuat ya. Jadi karena justru memperlemah ya kan, karena perusahaan lain tidak menjalankan program kan berarti PT X yang menjalankan program promosi. Yang C, tidak semua pelanggan memanfaatkan program promosi di akhir tahun. Kalau tidak semua pelanggan memanfaatkan promosi, berarti kan tidak ada pembelian bahan baku yang naik. Jadi di sini juga memperlemah pernyataan manajer keuangan PT X. Jadi ini juga salah, bukan yang memperkuat. Yang D, sejak dulu pelanggan tertarik mengikuti program promosi di akhir tahun. Nah, karena sejak dulu pelanggan tertarik mengikuti program promosi di akhir tahun, nah di sini justru memperkuat. Berarti ada 2 nih pernyataan yang memperkuat. Kita cek lagi yang D. Program promosi di akhir tahun fokus pada penjualan produk baru. Di sini penjelasannya adalah pembelian bahan baku. Jadi tidak dijelaskan bahwa ini produk baru. Jadi di sini bisa dikatakan tidak relevan lah ya. Tidak relevan. Nah, karena ada 2 yang memperkuat di sini, kita cek lagi yang mana yang lebih kuat ya, yang mana yang lebih memperkuat pernyataan manajer keuangan PT X. Di sini kan mengalami kenaikan. Jadi artinya secara langsung harus banyak peserta yang membeli atau mengikuti program promosi. Di sini pernyataan A kan jumlah peserta program promosinya lebih banyak. Jadi lebih langsung pembelinya gitu ya. Dibandingkan dengan yang D,
kalimatnya sejak dulu pelanggan tertarik, tapi pelanggan tertariknya ini berapa banyak tidak dijelaskan. Justru di sini kalimat yang lebih banyak adalah di pernyataan yang A. Jadi yang lebih tepat, yang memperkuat pernyataan manajer keuangan PT X adalah yang A. Demikian pembahasan soal penalaran umum UTBK SNBT. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.